Di wilayah Bihar, India, ada sebuah tradisi lama yang terasa unik sekaligus cukup mengejutkan. Warga setempat menangkap ular hidup dan membawanya menuju kuil Siwa sebagai bentuk penghormatan kepada dewa ular. Kebiasaan kuno ini diwariskan turun-temurun, dilakukan dengan keyakinan bahwa kehadiran ular pada hari suci dapat menjaga masyarakat dari bahaya gigitan, serta membawa berkah dan keselamatan bagi keluarga. Selama ritual berlangsung, para pawang dan penduduk desa mencari ular di ladang maupun hutan sekitar, lalu mengaraknya bersama-sama seperti sebuah pawai. Mereka bernyanyi, memainkan alat musik tradisional, dan membawa ular itu dengan penuh keberanian. Ada yang menggenggamnya di tangan, ada pula yang melilitkannya di leher sebagai simbol penghormatan. Ketika tiba di kuil Siwa, ular-ular tersebut dipersembahkan dengan penuh hormat, diberi susu, bunga, dan rangkaian sesaji sebagai tanda pemujaan suci. Setelah seluruh prosesi selesai, ular-ular itu dilepas kembali ke alam, menjadi simbol hubungan yang seimbang antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup. Proses fermentasi sawi seperti ini menjadi cara agar sayuran ini dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama. Praktik tersebut bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari negara-negara di Asia Timur. Sawi sendiri mampu tumbuh di berbagai kondisi suhu, sehingga tanaman ini mudah dibudidayakan dan selalu tersedia. Hasil olahannya sering dijumpai di pasaran dan dikenal sebagai sawi asin. Tahapan fermentasi biasanya berlangsung sekitar 3-4 minggu. Aktivitas mencari kayu gaharu bagi masyarakat asli Papua bukan sekedar pekerjaan, tetapi warisan yang terus diteruskan dari generasi ke generasi. Jenis gaharu yang mereka buru umumnya adalah gaharu mati, yaitu bagian pohon penghasil gaharu yang sudah tumbang dan lama tersimpan di dalam tanah atau lumpur. Perjalanan dimulai dengan menyusuri hutan hujan dan kawasan rawa yang terpencil, jauh dari pemukiman. Untuk menemukan jejak kayu bernilai tinggi ini, para pencari mengandalkan pengalaman dan kepekaan mereka terhadap tanda-tanda alam. Saat berada di lokasi yang mereka curigai, besi panjang digunakan untuk menusuk tanah dan memastikan ada tidaknya kayu gaharu di bawah permukaan. Jika tanda-tandanya kuat, mereka mulai menggali dengan seko dan alat sederhana lainnya, perlahan membuka tanah, hingga menemukan potongan gaharu yang keras dan mengeluarkan aroma khas. Kondisi wilayah yang berair dan berlumpur membuat proses ini sangat melelahkan. Para pencari kerap harus berendam hingga dada sambil mengaduk lumpur tebal berjam-jam, bahkan berhari-hari. Namun semua tantangan itu sebanding dengan hasilnya. Gaharu yang berhasil diangkat, kemudian dijemur, dibersihkan, dan dijual dengan harga tinggi, karena menjadi bahan penting untuk parfum mewah. Desa Linshi berdiri sebagai pemukiman padat yang seluruhnya berada di atas sebuah jembatan besar dan menjadi rumah bagi sekitar 1.000 penduduk. Lokasinya berada di kota Chongqing, Tiongkok, kota yang dikenal memiliki lebih dari 20.000 jembatan. Deretan rumah di Linshi dibangun rapap, mengikuti bentuk dan lebar jembatan yang mereka tempati. Bagian bawah jembatan tidak dihuni, karena berupa aliran sungai dan lahan terbuka di sisi pinggirannya. Atap rumah yang tersusun dari ban bekas menjadi contoh menarik bagaimana limbah bisa berubah menjadi material bangunan yang kuat dan tahan lama. Ban yang biasanya sulit terurai di alam diolah kembali, dipotong dan disusun hingga membentuk lapisan pelindung yang kokoh, mampu menghadapi teriknya matahari maupun derasnya hujan. Di beberapa negara, termasuk Paraguay, pendekatan ini berkembang sebagai bagian dari gerakan konstruksi ramah lingkungan yang menekankan daur ulang, serta efisiensi biaya. Proses pembuatannya dimulai dari pembersihan ban, lalu dipotong mengikuti bentuk yang dibutuhkan. Biasanya berupa lembaran atau potongan melengkung agar mudah dipasang. Setiap potongan kemudian ditempatkan di atas rangka kayu menggunakan baut atau paku khusus yang tidak mudah berkarat. Penyusunannya dibuat rapat supaya air hujan tidak masuk ke dalam rumah. Salah satu keunggulan besar dari atap berbahan ban adalah kemampuannya meredam suara, sehingga tidak menimbulkan bunyi berisik saat hujan turun. Selain itu, karakter karet pada ban membuatnya tahan terhadap panas dan perubahan cuaca ekstrim, menjadikan ruangan tetap sejuk di siang hari dan lebih hangat ketika malam. Ulat ini tak punya kekuatan, tapi punya trik kimia paling berbahaya di dunia serangga. Ia bukan pemburu, melainkan penipu yang membuat semut tunduk padanya. Jadi pada suatu hari, ulat kecil dari kupu-kupu biru besar Phengaris arion menjatuhkan diri dari bunga thyme ke tanah. Lalu ia mengeluarkan aroma kimia mirip larva semut merah.
semut datang menghampiri, mencicipi cairan manis yang dikeluarkannya dan menikmatinya. Lalu semut itu membawanya masuk ke sarang, mengira ia bagian dari keluarga mereka. Tapi begitu di dalam, ulat ini mulai memainkan trik keduanya. Ia mengeluarkan suara dan getaran halus, persis seperti ratu semut. Seluruh koloni langsung tunduk. Semut-semut mulai merawatnya, memberinya makan, bahkan melindunginya dari ancaman luar. Namun diam-diam, ulat ini mulai memangsa larva semut satu persatu. Selama hampir setahun ia hidup nyaman di bawah tanah, tumbuh besar dalam perlindungan musuhnya sendiri. Hingga tiba saatnya berubah menjadi kepompong, lalu keluar sebagai kupu-kupu biru besar yang indah. Cantik, lembut, dan menipu. Inilah Fengaris Arion, kupu-kupu dengan trik kimia paling berbahaya di dunia serangga. Pernahkah kamu bertanya, kenapa citah bisa jadi hewan tercepat di darat? Rahasia kecepatannya ada pada tubuhnya yang seperti mesin balap alami. Tubuhnya ramping dan ringan, membuatnya lebih aerodinamis saat berlari. Tulang punggungnya lentur seperti pegas, sehingga sekali loncatan bisa mencapai 8 meter. Otot kakinya sangat kuat untuk ledakan tenaga, sementara kukunya yang tidak bisa ditarik masuk, bekerja seperti sepatu lari atletik dengan outsole paku, mencengkeram tanah dengan sempurna. Ekor panjangnya menjadi kemudi alami yang menjaga keseimbangan, bahkan saat berbelok tajam. Ditambah lagi, jantung dan paru-parunya yang besar memberi suplai oksigen ekstra, sehingga citah bisa melesat hingga 120 km per jam hanya dalam hitungan detik. Tapi ingat, kecepatan itu hanya bisa dipertahankan sekitar 20 detik. Setelah itu, tubuhnya panas dan lelah. Jadi, rahasia kenapa citah bisa jadi yang tercepat di darat justru karena tubuhnya diciptakan khusus hanya untuk satu hal, berlari secepat mungkin dalam waktu singkat. Di pegunungan yang dingin, para pika bekerja keras mengumpulkan rumput dan bunga. Mereka membawanya ke sarang, membuat tumpukan jerami yang rapi untuk bertahan selama musim dingin. Karena pika tidak berhibernasi dan harus makan setiap hari. Semua pika rajin, kecuali seekor pika bernama Piko. Di saat yang lain sibuk menimbun makanan, Piko malah bermalas-malasan. Ia tahu hidup di gunung itu keras, tapi tetap saja tak mau membuat tumpukan jerami sendiri. Suatu sore, Piko melihat tumpukan makanan milik tetangganya yang menggunung. Kenapa harus capek mencari kalau bisa mencurinya? Pikirnya. Dia mengendap-endap, mencabut beberapa helai rumput, dan berhasil. Besoknya dia lakukan lagi. Tapi pada hari berikutnya, pemilik tumpukan rumput memergokinya dan langsung berteriak. Piko panik, melompat ke balik celah batu dan kabur secepat mungkin. Beruntung dia berhasil lolos. Namun saat kembali ke sarangnya, ia hanya melihat ruang kosong. Hanya sedikit makanan, tak ada tumpukan jerami. Semua hasil curiannya itu bahkan tak cukup untuk bertahan semusim. Dan di puncak gunung yang dingin itu, Piko akhirnya paham, yang malas akan kelaparan, sementara yang rajin akan selamat.